Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ifat. Prof Nob yang saya hormati, Pak Sumarso, Pak Lulus yang saya hormati, Prof Hadi, saudara mahasiswa yang saya bangga kepada, saudara sekalian, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen itu telah mendefinisikan Indonesia sebagai negara kepulauan berdiri Nusantara. Jadi pada waktu Bung Karno memproklamasikan Indonesia dengan sekarang Indonesia dengan sekarang ini beda. Pada waktu Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno, Laut Jawa itu bukan laut kita, itu laut internasional. Ya. Jadi setelah tahun 57 deklarasi Juanda itu Indonesia sudah berubah sebetulnya, ya. Baru kemudian diakui oleh UNCLOS, oleh PBB tahun 82. Ya. Jadi ini prosesnya sangat panjang, dan Indonesia yang kita kenal saat ini seperti didefinisikan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu 70% wilayahnya berupa laut. Ya. Slide berikutnya. Nah, peta Indonesia itu kalau kita bentangkan di atas Eropa, ya, itu Aceh itu menutupi Glasgow, kira-kira, mungkin Aberdeen, ya. Kemudian Merauke itu menutupi Istanbul, ya. Luasnya seluas itu, ya. Bukan main luasnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan potensinya, ya, setelah deklarasi Juanda kita, ya. Kekayaan yang luar biasa yang oleh Plato sudah digambarkan kira-kira 2000 tahun sebelumnya, ya. Sebuah kawasan yang kaya mineral, kaya fauna dan flora, keragaman hati yang salah satu yang terkaya di dunia. Mungkin kita hanya dikalahkan oleh hutan Amazon, ya, di Brasil, ya. Tetapi kekayaan keragaman hayati Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Saudara sekalian, mengapa pembangunan negara ini memerlukan perspektif maritim? Itu pertanyaan, ya. Sehingga sekarang ada Menko Maritim dan Pak Presiden sudah mencanangkan satu visi, yaitu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, apa sebenarnya maksudnya? Ya, teruskan. Saudara sekalian, kemaritiman itu adalah semua hal yang berkaitan dengan laut sebagai ruang. Ya. Jadi laut itu ada badan airnya, ada ikannya, ada mineralnya. Tetapi kemaritiman itu artinya laut sebagai ruangan. Teruskan. Saudara sekalian, persoalan utama di dalam ruang itu adalah jarak, distance. Itu persoalan utama, ya. Dan terutama jarak itu dibentuk oleh kecekungan. Saudara sekalian, di samping masalah jarak, implikasinya tadi, ya, isu yang muncul dari masalah jarak itu dua. Pertama adalah mobility, pergerakan manusia dan barang, ya. Yang kedua connectivity, keterhubungan antara titik-titik di dalam ruang, ya. Saudara sekalian, ruang laut kita itu dimanapun sebetulnya itu tidak segera bisa kita tinggali begitu saja seperti tanah, ya. Kita harus menggunakan perangkat, yaitu kita membutuhkan teknologi supaya kita bisa ada di laut secara aman. Saudara sekalian, sebelum perspektif maritim itu menjadi bagian yang penting dalam proses-proses pembangunan, para perencana pembangunan umumnya memahami infrastruktur hanya terbatas pada jalan dan jembatan, mungkin sedikit pelabuhan, ya. Tetapi itu prinsip benua. Prinsip benua hanya memahami bahwa infrastruktur itu hanya jalan dan jembatan. Untuk negara kepulauan yang disebut infrastruktur yang penting itu adalah armada kapal. Saudara sekalian, kesejahteraan masyarakat di Nusantara itu akan ditentukan oleh efisiensi pergerakan barang dan manusia, ya, dan juga tingkat keterhubungannya. Misalkan saja sekarang
kalau kita mau ke Bawean itu kira-kira 80 km di utara Gresik, ya, kita membutuhkan sarana kapal untuk mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Bawean dan kemudian mengangkut produk-produk Bawean ke Gresik. Nah, kita membutuhkan kapal-kapal itu, ya. Jadi kapal-kapal itu akan membentuk satu connectivity, satu keterhubungan, ya. Nah, kalau kapalnya makin banyak dan frekuensi kunjungan antara Gresik dan Bawean makin baik, berarti makin efisien, ya. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Bawean. Saudara sekalian, ya, armada pelayaran itu mempromosikan 3 hal. Pertama, dia mempromosikan kunjungan atau silaturahim, kunjungan antar manusia. Fungsi pertama adalah fungsi silaturahim sebetulnya, ya, armada itu. Yang kedua, fungsi perdagangan atau trade. Yang ketiga, fungsi-fungsi investasi. Jadi, saya bisa berkunjung ke Bawean pertama kali hanya sekedar mengunjungi tokoh mungkin masyarakat atau saudara saya di Bawean. Kemudian pada kunjungan kedua saya sudah membawa sesuatu untuk saya perdagangkan di kunjungan saya yang ketiga, saya mulai investasi, bikin pabrik, bikin toko, bikin hotel dan sebagainya. Jadi kapal itu menginisiasi satu kegiatan ekonomi, ya. Teruskan, saudara sekalian, mengapa kita harus menjadi negara maritim? Negara kepulauan itu anugerah, seperti yang dikatakan oleh Profesor Herman tadi pagi. Ya, menjadi negara kepulauan itu adalah anugerah, tetapi menjadi negara maritim adalah sebuah kreativitas, sebuah kerja. Ya, kita harus bekerja untuk menjadikan negara ini sebagai negara maritim. Nah, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sekarang, ya. Kemudian juga kebangkitan Cina. Jadi Cina sekarang ini adalah sebuah raksasa ekonomi baru, ya. Diikuti juga oleh India, Cina dan India. Nah, posisi Indonesia bagaimana menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini? Ya. Cina itu bukan negara kepulauan, tapi sekarang Cina berusaha menjadi negara maritim dengan membangun armada kapal. Bahkan Cina sudah mulai membangun kapal-kapal induk. Padahal Cina itu bukan negara kepulauan, dia negara benua, ya. Tapi Cina punya kepentingan di laut, kita pun punya kepentingan di laut. Sehingga Cina sekarang punya program namanya Jalan Sutra Maritim. Sebelumnya ajalnya adalah Jalan Sutra Darat. Karena ekspor Cina hanya akan efisien kalau diangkut melalui kapal-kapal. Jadi ini, Pak Jokowi sudah merumuskan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai pengejawantahan deklarasi juara. Saudara sekalian, visi Indonesia poros maritim dunia itu akhirnya harus diukur, dibuktikan oleh kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini ditinggalkan. Jadi deklarasi Juanda itu menggenapi konsepsi negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai fondasi. Nah, harus diakui bahwa pemerintah saat ini kurang mampu hadir, sedang dirintis. Pak Jokowi sedang berusaha keras untuk hadir di laut. Istilah beliau membangun tol laut. Saudara sekalian, pembangunan maritim itu mensyaratkan pertumbuhan yang lebih merata. Ya. Jadi yang penting bukan pertumbuhan yang tinggi, yang penting adalah pembangunan yang lebih merata. Istilahnya Pak Jokowi membangun dari pinggiran. Membangun dari daerah-daerah yang selama ini ditinggalkan, membangun dari desa. Nah, perspektif maritim itu kita perlukan supaya kita bisa keluar dari bekas-bekas
penjajahan kolonial. Ya, jadi kita ini diasingkan dengan pembangunan darat. Ini memang kerja Belanda dulu supaya kita bisa dikuasai. Ya, Belanda menguasai Indonesia selama puluhan bahkan ratusan tahun dengan menguasai laut Indonesia. Sementara kita dibiarkan asing dengan daratnya saja. Ya. Nah, kemudian Belanda juga mengembangkan suatu pendidikan yang menjauhkan kita dari semangat dagang. Nah, semangat dagang itu penting sebagai awal dari semangat bahagia. Nah, jiwa dagang itu penting, dan jiwa dagang itu sebetulnya jiwanya orang Indonesia. Ya. Tetapi oleh pendidikan Belanda, kita dianggap dagang itu nggak penting. Ya. Dagang itu serahkan orang lain saja. Ya. Kita lebih baik tidak mengurusi dagang. Ya. Akibatnya kita justru terpuruk. Ya. Teruskan. Ya. Nah, saudara sekalian, Bung Karno telah mencoba untuk membangun kekuatan maritim Indonesia dan menjadi kekuatan maritim di Asia yang paling ditakuti waktu itu, tahun 60-an. Ya. Kemudian dengan bantuan Rusia. Nah, kemudian Bung Karno dengan berbagai sebab jatuh, dan kemudian digantikan oleh Pak Harto. Ya. Pertama, ya, kita harus hijrah secara budaya. Jadi pada waktu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan kita, proklamasi itu mensyaratkan satu hijrah budaya. Dari semangat jiwa terjajah menjadi jiwa yang merdeka. Ya. Jadi waktu Bung Karno proklamasi, ya, itu beliau mengandaikan setelah proklamasi dikumandangkan, kita harus melakukan kerja hijrah. Yaitu dari jiwa yang terjajah menjadi jiwa yang merdeka. Ya. Proses-proses itu dimulai, ya, kemudian juga bagaimana kita mulai mengatur laut dengan berbagai macam regulasi, undang-undang kelautan, undang-undang pengelolaan pesisir, undang-undang pelayaran, undang-undang perindustrian, bahkan pembentukan Kementerian Koordinator Maritim. Itu bagian dari hijrah budaya kita. Ya. Regulasinya diatur, tinggal kulturnya, dari superstrukturnya diubah undang-undangnya, kemudian kulturnya, lalu aktornya. Nah, ini yang perlu selesai. Superstrukturnya sudah dibangun, kultur dan aktornya harus dibina. Ya. Konsep ekonomi biru, ya, ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat bisnis, menggunakan energi terbarukan, kemudian tanpa limbah, ya, teruskan. Kemudian menggunakan teknologi yang tepat guna, yang skalanya kecil. Teruskan. Kemudian menggunakan teknologi yang membuat kita tambah kreatif. Jangan sampai teknologi itu menjajah kita, tapi teknologi itu harus membuat kita semakin kreatif. Ya. Hati-hati dengan teknologi. Kemudian yang terakhir, yaitu memperkuat keluarga. Ya. Keluarga kita itu merupakan basis pendidikan yang penting, termasuk pendidikan menjadi entrepreneur. Ya. Jadi keluarga kita ke depan tidak boleh hanya menjadi unit-unit konsumtif, dia harus menjadi unit-unit produktif. Jadi kalau keluarga itu mau belajar entrepreneur, ya belajar di rumah. Ya. Kemudian kalau kampus atau sekolah memberikan kegiatan entrepreneur itu lebih bagus. Tetapi jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa produktif itu harus ditanam sejak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.